kita lebih sering paham dengan misi perusahaan tempat kita bekerja, tapi lupa bahwa kita menikah itu harus punya misi. Oke, sama-sama merido ini. Ayahnya melakukan misinya di luar, bukan asal tinggal cul. Iya. Orang asal gur nyong Udah lunga. duit wis ngurus dewek jaman secilik diurusi nang Prama Biyunge barang wis dewek itu putune duwena mari kan diurusi. Kan zalim itu sebetulnya. Yang jadi masalah adalah ketika anak kita terlalu Diongrong. Maka yang terjadi adalah anak-anak akan selalu bergantung terus. Pak, Ma, Dialog. Pengalaman-pengalaman itu yang harus para ayah itu berikan ke anak-anaknya. Maka anak-anak supaya bisa muncul bakatnya lah kasih banyak pengalaman, banyak kegiatan, banyak ketemu orang. Maka akan berani. Orang watan perintah dok. Iya. Tapi nggak jadi. Orang tua itu merasa paling benar. Iya. Maka yang terjadi adalah pasal 1, pasal 2 konsepnya. Pasal 1, seorang ayah tidak pernah salah. Ya. Pasal 2, ketika seorang ayah salah, lihat pasal 1. Nah, itu. Gria petualang. Ya. Apakah ada hubungannya dengan backgroundnya Bang Perle yang tentang keayahan? Karena di rumah kekurangan kasih sayang. Karena di rumah selalu dimarahin. Karena di rumah selalu disalahin. Nah, kamu sekolah yang baik, cukup Prama Biyunge sing kasih sayang. Enggak. Dirman lagi pada medang. Ketemu maning karo nyong Kang Badrun nang acara ndopok dablongane La Tela TV sing apa bae ana bae, mbah sing ora ana dadi anak, mbah sing ora umum dadi umum. Semakin malam semakin atis. Kemulan. Oke, iya. Kemulan. Kopinya seruput ya. Kopine adem ku. Jadi kasih ya. Es kopi ya. Segep. Nambah orang nambah. Ora. Oke, Kang Perle. Sampai usia berapa sih seorang ayah harus mendampingi anaknya? Iya, seperti yang tadi di awal kita bahas ya. Bahwasanya seorang ayah itu membersamai anak-anaknya ya sesuai dengan usia anak itu kan sampai 14 tahun. Ya. Kenapa 14 tahun? Tujuan mendidik anak kita itu apa sih? Supaya di 15 tahun itu sudah dewasa kalau konsep kita. Iya. Sudah akil balik kalau dalam muslim ya. Kalau dalam karena konteks akidah kami dalam muslim artinya 15 tahun sudah akil balik. Akil balik itu kan berarti sudah bisa minimal menghidupi diri sendiri, bertanggung jawab sama diri sendiri. Iya. Maka seorang ayah mau bunda sebetulnya, tapi yang jelas seorang ayah itu membersamai anaknya idealnya ya sampai 14 tahun. 14 tahun. Mau laki-laki mau perempuan. Nah, tapi dalam hal pertanggungjawaban katakanlah anak laki-laki sampai 14 tahun. Ya. Tapi kalau kemudian perempuan adalah sampai dia menikah. Itu Nah, pertanggungjawaban ya, bukan tumbuh kembang ya. Bukan kalau pertanggungjawaban. Tapi kalau sudah menikah artinya kan tanggung jawabnya ya begitu kobil itu kan saya serahkan walinya ke suami gitu kan kalau kobil itu. Makanya kemudian harusnya ketika sudah menikah ya orang tua sudah tidak campur tangan terlalu jauh. Itu intinya. Jadi intinya adalah bagaimana seorang ayah mendampingi tumbuh kembang anak ya sampai 14 tahun. Iya. Seperti itu. Tapi ada juga lah ya fenomena apa ya, wis nikah tapi senang Pak Ma dialog. Ya itu karena nun sewu itu gagal, kalau saya bilang itu gagal asuh ya. Iya. Padahal tujuan mengasuh anak itu kan bagaimana membuat anak kita menjadi orang yang mandiri. Iya. Menjadi orang dewasa. Kalau kemudian masih sudah berumah tangga masih Pak, artinya itu masih anak-anak dong. Iya. Karena anak-anak itu yang memang meminta. Padahal logikanya ketika sudah berumah tangga, ya wis urip dewek mandiri ibaratnya. Status anak tetap anak. Tapi ketika sudah bicara rumah tangga, pertanggungjawabannya lah suami ke istri, bukan suami istri ke orang tuanya gitu kan. Ini yang kemudian ini fenomena yang ya itu salah
salah baru ya, Salah Pak, ya. apa ya? Salah asuh ya. Ya salah Salah sendiri. didik itu. Iya iya. Salah didik. Terpaksa kadang-kadang. Terpaksanya gimana, Pak? Terpaksa dongkrong. Nggak kayak gini. Ketika anak-anaknya nggak rezekinya nggak cukup lah, mungkin nggak cukup kan bisa saja Pak Ma kayak gitu. Ya, bisa jadi. Nah, Yang jadi masalah adalah ketika anak kita terlalu Diongrong. yongrong. kayak. Maka yang terjadi adalah anak-anak akan selalu bergantung terus. Makanya kalau sudah begitu masuk usia 7 tahun, ini kan fase anak calon orang dewasa. Ya tadi ya. Tadi sempat lupa. Ya. Yang namanya konsep anak-anak yang masih anak-anak lah 0 sampai 6 tahun. 6 tahun. 7 sampai 14 tahun itu fase di mana anak-anak itu calon orang dewasa. Nah, calon orang dewasa ini 7 sampai 14 tahun ini dibagi dua lagi. 7 sampai 10 tahun itu fase pre-akil balik pertama, di mana anak ini masa fase latih. Dilatih untuk menjadi calon orang dewasa. Pertama, ya level pertama nih. Iya iya iya. Maka Rasulullah mengatakan, ajarkan anakmu sholat mulai usia 7 tahun. 10 tahun mulai dipukul kalau kemudian tidak mau sholat dan mulai Iya, iya. dipisahkan antara laki-laki dan perempuan tempat tidurnya. Iya. Artinya masa 7 sampai 10 tahun ini adalah masa latih, dilatih. Mulai disyariatkan, mulai diajarkan adab yang benar-benar adab nih, mulai sopan santun segala macam. Karena kalau dalam Islam sholat itu kan adab tertinggi. Sholat itu adab tertinggi sehingga kemudian 7 sampai 10 tahun ini dilatih, bukan dimarahin ketika anak kita melakukan hal yang kurang pas menurut kita nih. Bahkan sholat pun belum dimarahin kalau belum 10 tahun. Dengan catatan, kita ayahnya itu melatih. Ya melatih. Iya iya. Melatih petualangan, melatih ibadah, melatih apapun. Ini 7 sampai 10 tahun. Nah, oleh domaeh dengan dipukul di tempat yang nggak sakit katakanlah mulai 11 tahun. 10 tahun lah, 10 tahun ke atas. Iya iya. 11 sampai 12 tahun adalah fase-fase di mana kepengasuhan paling berat. Karena anak kita sudah mulai main ke orang lain. Iya. Kalau di rumah kurang kasih sayang, dia akan mencari perhatian ke tempat lain. Terutama anak-anak perempuan nih, kalau kemudian di rumah kurang kasih sayang, dia akan mencari kepelukan lain. Kepelukan laki-laki lain. Nih hati-hati nih. Iya iya iya. Maka anak-anak mulai pacaran di sini. Maka konsep pacaran itu kan konsep yang ketika masih saya pacaran salah kaprah sebetulnya. Kenapa mereka pacaran di luar? Karena di rumah kekurangan kasih sayang. Karena di rumah selalu dimarahin, karena di rumah selalu disalahin. Iya iya. Nyong rumah ora betah ora, nyong mending belayu lah. Nun sewu teman-teman, anak-anak jalanan, teman-teman yang masuk komunitas. Ya saya tidak menjelekan kuda lumping ya, tidak menjelekan ebek ya. Saya ngobrol sama dukun ebek, itu anak-anak yang usia SMP lepas dari SD nggak mau sekolah lagi, kemudian mending manut dukun ebek karena di rumah kurang kasih sayang. Lebih manut dukun ebek ya. Iya. Iya iya. Saya di sini itu di Gria Petualang ini itu nampung anak-anak seperti itu. Banyak teman-teman yang rewangi awal itu, nun saya teman-teman epic, sini teman-teman main sini ngobrol, sharing segala macam, sehingga kemudian salah satu petinggi dari komunitas epic ini ngobrol, iya anak-anak di rumah itu selalu dimarahin, maka nggak betah di rumah, larinya nyong mending percaya dukun epic daripada percaya maring wong tua Raman ya, raman bingung. nang wong tua itu main baik nang dukun EBG sih Deman ya. Yo, melu dut. Kemudian nah ini ada kegelisahan teman-teman yang dukun EBG yang aware dengan pendidikan. Kepriwe yo solusi nggo bocah-bocah nom ki yo men kemudian tidak sia-sia di jalanan Iya. pendidikan segala macam. Maka kami nampung. Di sini banyak komunitas, Mas. Komunitas pencalam itu yang boleh datang. Komunitas EB kami nampung, nggak masalah sini mau bertato, mau beranting segala macam sini. Kita belajar bareng lah. Kami nggak menolak siapapun, bahkan anak jalanan monggo sini. Kayak gitu supaya apa? Supaya tidak ke hal yang lebih negatif lebih panjang waktunya gitu ya. Ayo kita bangun bangsa kita yang kondisinya sekarang fatherless country, karena di rumah itu dimarahin terus. Mulanya mending jalan daripada nang rumah tepai. Nang dalan sira tutup ae. Ora betah ya. Fatherless country fenomena. Ya itu. Dan Parentless. Lebih lagi. Wis fatherless country udah parah ya, paling parentless gitu Ah, kan. wis mbuh kae. Iya, ini yang harus ini teman-teman yang Tapi itu belum fenomena ya Mas sebelumnya. Apa? Parentless itu ya. sebenarnya sama Mas. Sama ya. Sama cuma memang belum terlalu ini ya. Misalnya ngerang-ngerang rumah ramane galak biungnya sih ngelindungi. Iya, iya. Begitu juga sebaliknya kan. Maka tapi ada faktor parentless sebetulnya ya ada kayak gitu. Cuma memang yang terjadi
yang apa namanya, yang terjadi adalah anak-anak lebih takut ke salah satunya biasanya. Angger urip nang dalan lah iki wis mulai parents bisa jadi. Tapi lihat fenomena Nun Sewu. Kemarin sempat viral yang namanya yang Citayam itu loh. Ya. Ya. Fashion Week. Fashion Week gitu ya. Ya. Citayam Fashion Week itu kan anak-anak yang Nun Sewu di rumah lebih dekat sama ibunya. Tanya sebagian besar nggak deket sama ayahnya. Sebagian besar nggak deket sama ayahnya. Mereka lebih sayang ke ibunya. Ayahnya kadang-kadang bodo amat lah gitu. Ya, Atau seperti itu. mungkin Buah. juga, karena melihat mungkin ayahnya kasar sama ibunya, Bisa jadi. karena mungkin orang ayahnya cuek sama suaminya cuek sama istrinya. Ya itu yang konsep terjadi fatherless itu. Ya seperti itu. Jadi hanya muncul fatherless. Bodo amat lah gitu. Ada apa mau ada ayah mau enggak, bodo amat, ayahnya sudah cuek duluan masalahnya. Tapi kayak gini Mas, ketika suami bilang sama istrinya di depan anak-anaknya, "Mah, aku sayang kamu," anak-anak Ya enggak apa-apa. Anakmu toh. kali. Enggak apa-apa. Justru itu penting, Mas. Yang namanya seorang laki-laki menunjukkan kasih sayang ke istrinya di depan anak-anaknya. Penting. Artinya kasih sayang itu yang wajar ya dalam konteks mata anak-anak, bukan kemudian kebablasan. Itu penting karena itu walaupun anak bilang gitu, ya. bercanda kawannya kan. Iya, betul. Itu mancap dalam apa alam bawah sadarnya. Ramane nyong sayang banget karo bijunge nyong nggih. Tadi ngesok nyong kudu ngeliat bojo kayak gitu anak perempuan. Anak laki-laki gitu. Nyong berarti kudu kaya ramane kayak sing sayang karo bojone sing karo ramane nyong iki soalnya nyong mbene kaya ramane kayak gitu itu, Mas. Itu alam bawah sadar besok akan muncul ketika mengalami fase sama unyong jadi wong tua kudu kaya bapak. Kayak gitu itu. 10 tahun ya. 7 sampai 10 itu masa latih ya. Preakil balik pertama, fase latih. Tadi kan begitu masuk fase 11 sampai 14 tahun itu masuk preakil balik, benar-benar persiapan untuk menjadi dewasa. Maka mulai diajarkan 11 tahun ini mulai diajarkan bagaimana memahami menjadi orang yang paham dengan bakat. Bakat ini sifatnya nanti buat mencari kerjaan segala macam ya, bakat. Maka mulai diajak, kalau kami bilang istilahnya tour the talent. Kita ajak anak-anak ke kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa minat enggak. Kayak contoh anak saya itu. Anak saya ajak ke Kopi Kalitas nih. Kopi Kalitas. Tahu nggak? Kopi Kalitas di daerah Mandiri, kafe Kopi Kalitas punya Om Asyari itu. Di situ anak saya tertarik bagaimana manual brewing. Ajak nongkrong. Kemudian tanya sama ayahnya, "Ayah, boleh nggak LK belajar kayak Om Asyari?" Bilang sama Om Asyari, "Boleh nggak belajar manual brewing?" Kalau Om Asyari kan orangnya sabar gitu ya dan open mind lah. "Oh boleh sini, bener-bener diajarin." Ada videonya nanti kalau di YouTube-nya LK ada. Belajar manual brewing, diajari bagaimana nimbang kopi, bagaimana melakukan grinder kopi segala macam. Kemudian sing jadi tamu siapa? Irama Biyunge ngladeni. Tertarik pertama. Saya pada hari tertarik lagi. Itu tadi kopi kan udah matang ya. Kopi sebelum matang itu seperti apa gitu kan. Maka pernah jam 3 pagi saya ajak ke Kopi Kalitas. Hanya apa? Hanya kepengen ngerti roasting. Masing roasting. Jam 3 pagi masih foto-foto. Ayo kita lihat ya Om Asyari ditanya dulu. Om Asyari dulu ya sebelumnya sekarang. Roastingnya jam berapa? Jam 3 pagi. Ajak itu. Supaya ini ramane memfasilitasi ya. Iya. Bagaimana proses dari green bean bahan mentah, kopi mentah, kemudian menjadi roast bean yang matang, tapi asik berundangan orang di grinding gitu kan. Paham. Penasaran maning. Sebelum jadi namanya green bean seperti apa? Kopi sing foto-foto. Lah ya di pohon. Boleh nggak LK belajar? Boleh. Qadarullah kita diundang sama Mas Rifki Poin Purbalingga, Poin PBG yang daerah Makam. Panen. Hanya di situ belajar mulai dari metik merah sampai kemudian belajar milih kopi yang bagus segala macam sampai berproses sampai kemudian cupping. Tuntas itu belajar kopi anak saya waktu usia 10 tahun. Mulai dari kecil, mulai kelas 1 belajar tarik itu, kemudian sampai prosesnya 10 tahun tuntas dari hulu sampai ke hilir, dari metik dari pohon sampai manual brewing. Belajar sampai pada akhirnya belajar
varian kopi di Sokaraja sama temennya. Tadi saya syaratnya kudu munggah, kudu numpak trans Yo iya. untuk sinau varian kopi yang lain. Tuntas itu kopi. Tapi kan belum tentu bakat. Iya. Sampai padahnya udah selesai, udah belajarnya, udah belajar, paham. Maka kemudian yang bikin kopi kadang LK tadi. Ya itu, buat teman-temanku kalau sini pasti pesan yang LK, karena kopi nang LK gitu. Itu yang pertama, ajak itu. Yang pertama. Ya selain itu apa lagi? Tertarik dengan donat, ajak. Bukan hanya jajan donatnya tok. Iya. Ajak ke Donat Madu Purbalingga. Sampai ke dapurnya, belajar bagaimana ngadun segala macam. Tapi kan jadi portofolio kan. Jadi rekam jejaknya dia. Pengalaman bikin kopi dari hulu ke hilir, kemudian pengalaman bikin donat, terus kemudian tak magangin kemana? Ke Angkringan Arjuna. 3 hari magang di Angkringan Arjuna. Bagaimana dia melayani orang, bagaimana dia menjadi hospitality-nya, keramahan ke orang dalam melayani, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman itu yang harus para ayah itu berikan ke anak-anaknya. Maka anak-anak supaya bisa muncul bakatnya lah, kasih banyak pengalaman, banyak kegiatan, banyak ketemu orang, maka akan berani. Anak saya alhamdulillah 12 tahun sudah berani untuk ngomong di depan orang banyak. Ya kita nih ayahnya yang harus mendorong itu. Dulu anak saya ya wegah-wegahan bedilah. Isin. Gitu. Tapi kan kalau kita sering ajak nih, maning seorang ayah, maka kemudian harus memahamkan ke para bunda, apalagi laki-laki. Ajak ayahnya main kayak gini, ajak. Proses kayak gini sekali tempo ajak. Kayak gitu. Anak saya kalau sekarang saya seberapa kali isi pelatihan gitu ya. Tak jadikan asisten. Kakak bikin PPT bisa. Seperti ini oke, bisa. Setelah itu begitu saya ngisi pelatihan, dia di depan laptop jadi asisten. Nah gitu. Atau kemarin terakhir saya ngisi parenting di daerah Sokawera. Dia jadi fotografernya, jadi videografer. Langsung editing. Ya kasih belajar editing juga. Nah sekarang anak saya walaupun nggak megang gadget, hobinya sekarang main coding. Jadi dia bisa bikin game segala macam, tapi nggak nge-games ya, bikin game segala macam. Sampai saya salah challenge, saya tantang, kakak bisa nggak bikin beberapa part buat game? Bisa. Artinya kita nguji itu. Oh berarti serius sinau gitu. Serius belajar. Nah ini mulai usia 11 tahun. Bukan main ya berarti. Iya, bukan sekedar mainan. Nah, bukan main itu. Bukan hanya sekedar bermain tapi belajar membuat games dan edukatif gitu ya. Yang sederhana sebetulnya. Bukan kemudian supaya dia pintar coding sebetulnya, tapi bagaimana mengasah logika. Logika matematika, logika bahasa dan sebagainya. Dia bikin permainan tangkap apel, lompat-lompat gitu kan. Coding itu kan. Wong ramane darat-darat aja kayak kan. Iya, Zaman lakan. Iya, makanya kita damping, tapi sekali lagi kita harus mendampingi itu. Kita nggak bisa ngecul karena referensinya masih di YouTube. Ayah boleh nggak? Tapi izin sekarang. Ayah boleh nggak buka YouTube buat apa? Buat referensi mainan ini. Biasanya Minecraft. Boleh nggak apa-apa, tapi balik lagi kita harus menanamkan komitmen. Dan itu harus dilatih terus-terusan. Nggak bisa kita hanya sekedar ngomong sekali kemudian dituruti, enggak, anak-anak pasti iseng kalau lihat nih kayak gitu itu. Ramenan delenger. Gitu. Maka namanya fase dilatih, masih ditempel terusnya 11 sampai 14 tahun. Mulai berkomunitas, mulai ngegeng nih. Mulai ulet kanca-kancane ge. Nah ini. Cocok, iya, mulai kayak gitu kan. Mulai anak besti kayak gitu. Ya bes. Ya guys, iya sebetulnya. Kancaku kasih wadon ayu. Nah, iya, udah mulai kayak gitu. Anak saya udah ngomong. Pernah kadang-kadang gini, yang bikin saya bukan surprise, shock ya kadang. Waktu anak seumuran itu udah mulai senang sama perempuan ya, anak lawan jenis, dan itu fitrahnya. Pernah suatu kali saya melakukan perjalanan ke Jogja, saya nyetir. Tiba-tiba dalam perjalanan tanya sama bundanya, Bunda dulu waktu senang sama ayah gimana? Gitu. Tadi saya nggak nyerempet-nyerempet, saya kok ke-feeling, bocah kayaknya mulai seneng ya. Tak tanya, kakak udah mulai suka sama perempuan? Hehehe, iya ya. Siapa yang kakak suka? Menyebut nama. Di sisi lain deg-degan ya. Anaknya wis gede kan. Tapi di sisi lain senang, oh anakku berarti normal dong, senang sama lawan jenis. Tapi habis itu nggak diatensi.
Nggak kemudian dicie-cie seneng nih, enggak. Oh oke, itu hanya sebagai indikator. Oh anakku udah besar, menjelang akil balik, karena udah 10-11 tahun nih. 10-11 tahun yang kemudian udah wajar suka sama lawan jenis. Nah, mulai diatensi, mulai dipahamkan nih. Mulai makanya kemudian dalam Islam konsep 10 tahun itu sudah mulai dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Karena menjelang balik, menjelang dewasa serafis. Iya. Nah, ini yang kemudian fase terberat ini 11 sampai 14 tahun. Kita benar-benar harus apa namanya? benar-benar nempel. Terutama kalau kita para ayah ke laki-laki, anak laki-laki. Karena apa? Kalau anak perempuan balik kelihatan menstruasi. Iya. Kalau laki-laki ikhtilam atau mimpi basah, dia akan cerita sama siapa? Kalau nggak nyaman sama ayahnya, cerita sama siapa? Sama temennya. Temennya sama-sama nggak tahu. Yang terjadi apa? Kita sebagai orang tua, terutama yang muslim ya, kita sebagai orang tua akan menanggung dosa anak kita yang sudah balik ketika sudah ikhtilam atau mimpi basah tidak junub. No kan? Dosanya nang wong tua maning ya, nerama gitu terutama kayak. Karena nggak ngajarin. Maka begitu masuk 10 tahun mulai disounding, nanti kamu balik. Balik itu buat laki-laki mimpi basah. Loh mimpi basah seperti apa? Nah dipahamkan, kita cari kanji nih. Kanji. Nanti cairan yang keluar dari kemaluan kamu ini seperti ini. Namanya mimpi basah. Maka kamu harus cerita sama ayah. Sehingga kemudian diajarin namanya junub. Nah ini masuk ke syariat ya. Nah itu. Ini yang kemudian ayah itu beratnya itu. Seorang laki-laki berat tanggung jawabnya sampai ke Allah masalahnya. Ini, apalagi punya anak laki. Kalau kemudian ikhtilam atau mimpi basah ceritanya sama yang lain kan, wus ngojowo orang kena kayak. Kayak malam Apa ya? Kepriwe rasane? Iya kayak gitu kan. Iya. Pengalaman jalan tuh. Boleh. Jadi yang urung ya. Kajang apa sih rasane? Tuh krim menang bae. Sampai pada akhirnya kan apa namanya pornografi bisa ke situ akhirnya. Nah ini yang makanya fase terberat ketika kepengasuhan di sini menjelang dewasa sampai menjelang 14 tahun ya. Sampai 14 tahun. Terus dari 14 tahun ke seterusnya lah, itu peran ayah. Nah, Apa masih memonitor tumbuh kembang atau? Nah gini. Kita bicara konsep kepengasuhan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa ada 3 fase dalam kepengasuhan anak. 7 tahun pertama itu anak kita dijadikan raja. Iya. Dituruti, disayang sebagai pihak semesta, sebagai perhatian orang kabeh. Iya. Maka kemudian fitrah individualnya dituntaskan. Ego sistemnya terselesaikan. Karena fase egois tuh. Iya. Mau apa-apa karena turuti Iya, di bawah 7 tahun. Nah, begitu 7 tahun kedua berarti 7 tahun sampai 14 tahun 14 jadikan anak kita tawanan. Fase latih tadi tuh. Iya. Ditempel. 7 tahun kedua, 7 sampai 14 tahun. Dilatih siap-siap ketika dewasa, dia bisa paham dengan diri sendiri, paham dengan lingkungan, bisa minimal bisa menghidupi diri sendiri. Terutama di finansial katakanlah seperti itu. Nah, 7 tahun ketiga jadikan anak kita sebagai sahabat. Sahabat ya. Iya, tempat sharing. Anaknya curhat ramane. Ngobrol tentang masa depan, ngobrol tentang kerjaan, ngobrol tentang hobi sampai 21 tahun berarti kan 3 fase ini. Setelah itu ya udah. Wis pokoke ngono lah karo bojomu hari bojo iki ya. Tanggung jawab balik lagi. Tanggung jawab kita sebagai ayah secara apa namanya syariat itu hanya sampai 14 tahun. 15 tahun sudah nafsi-nafsi, sudah bicara dosa karena sudah mukallaf ya. Sudah kena beban syariat bahasanya. Maka kemudian ketika 15 tahun anak kita sudah punya tanggung jawab penuh sama Allah. Iya. Di bawah 14 tahun kita orang tuanya masih tanggung jawab. Seperti itu. Terus gini Pak Ngamperle. Kriteria seorang ayah yang dibutuhkan oleh anak. Itu seperti apa sih? Atau seperti apa ya? Sahabat. Enggak. Sama harus belajar juga. Gimana? Yang penting kriteria seorang ayah yang dibutuhkan oleh anak gitu. Satu jelas laki-laki bertanggung jawab. Ya, itu pasti harus itu kan. Komunikatif. Iya. Kemudian coach atau pelatih yang baik. Iya. Itu nempel. Orang waton perintah dok. Iya. Tapi nggak jadi. Sebagai tauladan. Itu kriteria yang baik. Oh. Nah, sebagai teladan jenenge nyontone kan orang akan bahasanya kan ngomong. Tapi ada ayo tindak melu tanduk. bae ya. Tonton ramane iki gawe apa? Bariku dicontoh. Tapi sing apik. Iya. Kayak gitu. Ilmu kowe mul. Kayak Iya. kopi adem mul.
Dari fenomena fatherless ya dan sampai ke parentless ya, itu dampak terbesar itu ke perempuan itu seperti apa, ke cowok itu seperti apa? Karena secara psikologis kan pemikiran cewek sama cowok kan beda kan. Nah, dampak terbesar akibat fenomena itu lebih besar ke cewek apa ke cowok? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Makanya sekarang gini, kenapa saya tadi matur bahwa Indonesia sekarang panen. Sedang panen kondisi yang karena efek dari fatherless. Fatherless. Iya. Kasus terakhir, Nun Sewu, saya nyebut kasus yang anaknya orang pajak. Ya. Itu kan bijor. Ya. Nah, duit. Itu nggak deket secara komunikasi pastinya. Kalau seandainya dia deket sama bundanya, dia pasti akan menghormati perempuan. Ketika dia dekat sama ayahnya, pasti dia akan mikir panjang melakukan hal perbuatan yang kekerasan. Ini salah satunya. Ini bisa faktor fatherless dan parentless. Karena dua-duanya sama-sama sibuk. Ini contoh ya. Contohnya seperti itu. Sehingga kemudian, walaupun sudah 20 tahun, dia nggak punya sikap dewasa. Ya, bukan punya sikap dewasa. Tapi begitu diwaduli, kayak lo, kancan sing mantane nyong melakukan pelecehan seksual. Aja senggol bacok bahasanya ya. Ya karena nggak mikir panjang, logikanya nggak dipakai. Ya kalau logika dipakai kan paling tidak konfirmasi dulu, iya bener lah takoni sih bener, tidak melakukan seperti itu, tidak pamer harta lah, tidak, ya itu fenomena salah satu. Kemudian apalagi fenomenanya tadi tawuran, apalagi narkoba yang jelas itulah. Tanya orang-orang yang kena narkoba, mungkin saya kena ya, saya pernah sampai saya kuliah semester 3 apa semester 4 itu saya ngalami ya alkoholik ya, kemudian narkoba. Kenapa? Saya bukan menyalahkan orang tua ya. Saya fatherless ketika usia saya 4 tahun, ayah saya meninggal. Qadarullah bunda ibuku kan nggak nikah lagi toh. Otomatis kan sama ibu terus nih. Diprotek banget. Diprotek, tidak boleh kemana-mana. Begitu aku masuk ya PT gemien ge. Iya. Tawur belu tawur. Ayo. Iya. Nyakel botol, nyakel botol. Nah, alhamdulillah saya masih dilindungi sama doanya ibu kalau saya bilang. Karena ibu selalu berpesan bahwa setiap saya pamitan kemanapun, pesannya cuma satu. Le, aja kelalen sholat. Gitu dong. Saya pada akhirnya saya kerja di Cikarang itu, di pabrik di Cikarang. Saya masih mabuk. Tapi teman-teman bilang, saya tetap sholat. Alam Bapak sadar nih ya. Alam Bapak sadar. Nah, saya pada akhirnya ini memang balik lagi. Terlepas ibu memproteksi seperti apa, doanya kan manjur banget. Sampai akhirnya pada akhirnya di tahun 99 saya melakukan rehabilitasi di salah satu pesantren di Purbalingga. Yang pada akhirnya saya menemukan fitrah saya dan menemukan figur ayah di Romo Kiai. Nah, ini saya dibalikin nih. Dibalikin fitrahnya menjadi manusia yang utuh. Bahwa ini loh, kamu udah melakukan perjalanan yang enggak baik. Sehingga kemudian menemukan sosok ayah, nah sama sosok Romo Kiai ini kemudian saya diarahkan untuk menjadi hal yang lebih baik, yang bagus gitu ya. Dan itu saya mengalami fase itu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Jangan sampai deh anak-anak kita mengalami fatherless lah. Iya, contoh buruk ya. Iya, contoh buruk betul. Dan nggak boleh tiru, jangan ditiru itu contoh buruknya. Itu seperti itu. Dari efek fatherless, efek parentless itu ya akhirnya orang-orang sekarang mungkin sampai ujungnya berpikir sampai child free ya. Ya. Nih, Itu menarik. Sekarang yang ngeri itu. Menarik ini child free. Jadi kita nggak bisa menyalahkan langsung ke orang-orang yang berkebutuhan child free ya. Kita bicara konsep yang sekarang sedang memang kemarin sempat ini ya, sempat ramai ketika siapa ya, seorang Gita Saf apa ya yang di Jerman gitu ya, mengangkat tentang child free, yang kemudian child free dong supaya jadi anti aging gitu. Iya. Itu kan hal yang Tidak mau terbebani. iya, itu kan hal yang apa ya, jadi hal yang aneh di kita ya. Tapi memang fenomena itu sekarang terjadi, bukan hanya sekedar seorang Gita Saf saja sebetulnya. Banyak teman-teman yang tidak mau deklarasi di medsos juga banyak. Faktor tersebut kan karena banyak hal. Salah satunya adalah trauma masa lalu. Saya punya saudara, bisa dianggap saudara lah. Katakanlah itu saudara di mana kakak adik 3 laki-laki semuanya.
yang pertama, yang kedua, yang pertama sempat nikah kemudian divorce atau cerai. Yang kedua memang sudah deklarasi aku arep ora nikah. Nah, suatu ketika ketemu saya di sebuah tempat yang akhirnya kita ngobrol bareng sampai akhirnya ngobrol tentang child free. Kenapa kamu nggak nikah, Mas, lah gitu. Ya saya juga sambil minta maaf waktu itu, Mbok menyinggung. Enggak menyinggung. Beliau open mind. Aku kenapa nggak nikah? Karena itu saya ini bahasanya cut generasi. Kenapa cut generasi dengan tidak menikah? Karena saya belum merasa mampu untuk punya anak. Sehingga bunda salah satunya saya tidak menikah supaya tidak punya anak. Kenapa? Balik lagi, faktor fatherless. Dia trauma dengan polanya ayah yang kalau saya bilang bahasanya apa? Feodal. Ya, konsepnya feodal. Apa feodal gue? Nah, feodal itu sing tua kudu menang. Sing kudu menang. Feodalisme. Yang dimana orang tua itu merasa paling benar. Iya. Maka yang terjadi adalah pasal 1, pasal 2 konsepnya. Pasal 1, seorang ayah tidak pernah salah. Iya. Pasal 2, ketika seorang ayah salah, lihat pasal 1. Nah, itu. Sehingga kemudian terjadi feodalisme ini. Nah, dalam mengasuh, si ayah ini keras banget. Si dua anak ini berebut sesuatu. Ada anak sing telepon maring kamar mandi. Anak itu blebek-blebek sampai seperti itu. Terjadi trauma masa lalu. Sehingga kemudian ketika sudah dewasa, bahkan seharusnya sudah berumah tangga, dia nggak berumah tangga. Pendidikannya tinggi. Saya pada akhirnya deklarasi itu, saya nggak mau nikah supaya saya nggak punya anak. Kenapa? Karena saya mutus generasi. Karena saya takut ketika saya nanti punya anak, saya akan mengcopy paste pola ayah saya. Dan saya belum tentu bisa memutus polanya ayah dengan mempunyai anak. Maka saya memutuskan untuk child free tadi itu. Nah kan salah satunya itu. Kalau yang kita saya nggak tahu faktornya, yang jelas yang saya pahami salah satunya itu, dan itu memang keluar dari mulut. Ini laki-laki masalahnya yang bicara sekali, karena faktor trauma sama ayahnya. Faktor trauma dengan kepengasuhan ayahnya. Ini yang kemudian memutuskan untuk child free. Mungkin yang lain banyak, bisa jadi banyak yang dengan alasan yang berbeda ya, tapi kalau saya lihat sebagian besar itu karena kayaknya trauma dengan masa lalu, sehingga kemudian dengan alasan yang menurut mereka benar, saya child free aja deh. Itu seperti Trauma keluarga ya. Trauma, Jadi iya. memang ujung-ujungnya muaranya tetap ke ayah ya. Iya. Seorang lelaki dia berpikirnya saya tidak mau keras seperti ayah. Iya. Seorang perempuan dia juga berpikir saya tidak mau Punya nanti ayah seperti dia. Punya suami seperti ayah. seperti itu juga. Makanya ya ini konteks pendidikan. Konteks pendidikan dalam keluarga itu muaranya sama ayah semuanya. Kita sebagai umat muslim, terutama yang muslim nih, mohon maaf kalau yang non muslim ya, kita karena konteks pendidikan itu salah satunya ada di Al-Quran itu kan, yang namanya Al-Quran hudalin, nasihat petunjuknya manusia. Salah satunya membahas tentang kepengasuhan, dan kita kadang-kadang membaca Al-Quran hanya sekedar membaca tok nih, tidak kemudian tadabbur. Maka kalau kita tadabbur, kita akan menemukan ayat-ayat kepengasuhan. Nah itu yang banyak tidak dipahami. Nah iya. Memahaminya kalau akta pernikahan mungkin di situ hanya tertulis seorang suami hanya berkewajiban menafkahi. Iya. Di situ tercantum nggak mengasuh? Secara umum enggak ada kan? Iya, Nah umum. itu. Ya betul. Padahal di dalam Al-Quran sudah banyak dicontohkan. Dalam Al-Quran itu ada 17 tempat ayat-ayat tentang kepengasuhan. 14-nya dialog kepengasuhan ayat tersebut adalah dialog antara ayah dengan anak. 2 dialog itu antara bundanya dengan anaknya. 1 dialog antara ayah, bunda dan anaknya. Yang 14, siapa yang melakukan dialog? 1, ayah Ibrahim sama Ismail. Dialog nih. Ya bunaya, gitu kan. La tusrik billah. Kemudian siapa lagi? Ketika dialog antara Ibrahim dengan Ismail ketika mau disembelih, menciptakan mimpi, itu kan ayah sama anak. Itu kan bentuk bagaimana pola parenting, dialog, komunikasi. Selain Ibrahim siapa lagi? Ada ayah Imran. Ya, ayah Imran. Kemudian ada siapa lagi? Ayah Yakub.
ya dengan Yusuf dan Ya, ya. dan kakak-kakaknya. Ah, ah. Ayah Yakub yang kemudian Yusuf menceritakan mimpinya 11 bintang gitu kan. Itu. Kemudian apa lagi? Si ayah paling fenomenal itu adalah Luqmanul Hakim. Di mana Luqmanul Hakim itu menumbuhkan keimanan anak-anaknya dengan ya bunayya wala tusyrik billah. Bagaimana seorang ayah memahamkan keimanan. Berarti tugas seorang ayah salah satunya menumbuhkan menumbuhkan keimanannya Iya, anak-anaknya. Itu di Al-Qur'an jelas. Dialog antara bunda dengan anaknya itu Bunda Maryam dengan Ishak bayi. Ya. Cuma 2. Dan itu Bunda Maryam dengan Ishak bayi. Yang lain kepengasuhan, pendidikan itu semua di ayah. Tapi kita ya, secara umum bahkan mau di Indonesia mau di Jawa terutama ini. Pasti pendidikan pengen mari boneka kabeh. Iya. Ini yang makanya kemudian muncul fatherless country. Bali maning gue ya, ini nyambut gawe kesel. Padahal kan efeknya jelas ya, ini penelitian tadi ya, efeknya jelas 1-7 kali terpapar narkoba. Iya, potensi terpapar narkoba, rentan. Kemudian temperamental, depresi, kemudian LGBT, seks bebas. Itu sudah jelas datanya. Nah, kalau kita sebagai seorang laki-laki nggak mulai peduli dengan kepengasuhan pendidikan anak-anak kita, akan menjadi seperti apa Indonesia? Tapi memang saya melihat juga ini ya, seorang ayah dia ngobrol dengan anak-anaknya itu kayaknya lebih sedikit, atau bisa dibilang malah tidak ada obrolan dengan anaknya, entah itu obrolan dengan anak laki-lakinya, entah itu dengan anak perempuannya, itu lebih sedikit, atau bahkan saya melihat juga jarang melakukan itu. Nah, saya tidak tahu itu apakah semua pria seperti itu, ataukah hanya di beberapa ini aja gitu, ataukah itu memang fenomena sekarang dengan orang seperti orang tuanya HP, jadi fenomena watak. Wis lanjut. Nyambung Mas. Gimana? Mestinya kita sebagai ayah kudune seneng ya Mas. Kalau kita mengantar anak-anak kemana kayak gitu. Oh iya. Kudune ya. Betul. Tapi kadang-kadang banyak ayah yang mengeluh. Ngantar bocah maning. Karep piye malah ngantar bocah. Udan-udan mobilnya wis di motor wis diguyang, jujur bocah kayak gitu. Ya itu. Lebih parah lagi, anak bertanya kepada orang tuanya juga jawabannya juga nggak enak kadang-kadang. Pak, ki sih kepriwe? Lah, Pokoknya. ngono tegerep dewek. Pokoknya. Ganggu ramane bae lah kowe kan. Lagi ngapa? HP-an. Enggak gua HP-an ya. Apaan masang slot? Kayak kamu. Aduh lah. Iya, jadi yang namanya seorang laki-laki memang bicara komunikasi tidak kayak seorang perempuan ya. Kalau perempuan jelas secara fitrah 20.000 kata ya. Nah, lebih pintar Sedina, lebih Iya, iya, cerewet iya. bukan lebih pintar, lebih cerewet. Itu komunikasi atau ngedumel? Itu fitrah ya Mas. Beda Kalau beda laki-laki, tipis ya. Iya. Kalau laki-laki, maka dalam konsep pendidikan namanya silent educator, mendidik dengan diam. Itu ayah. Iya, iya. Lah anggar ayah gemian lah, ramane dawek gemian gur wis langsung kan rame tak gue kan. Bener nyekel gitik ya. Oh, itu simbol ya, simbol. Pecut itu simbol. Maka kan zaman dulu ketika seseorang ayah mengantarkan anaknya ke pesantren, salah satu simbolnya ngasih beras buat makan anaknya sama gitik pecut. Bukan gue mecut tapi simbol kepengasuhan saya serahkan ke Romo Kiai. Zaman dulu. Maka ada sebuah rumah yang kemudian masih menggunakan simbol itu. Di belakang di ruang tengah itu ada foto ayahnya, biasanya ada pecut. Itu zaman gemian wong Jawa. Itu simbol bahwa ada ayah di ruangan itu walaupun secara fisik nggak ada. Itu. Nah, balik lagi, ayah itu sosok mendidik dengan diam, tapi memberi contoh dengan tindakan. Ayo ngeneh ge, kata dia. Ayo sholat, dicek. Jagoan kene ngadene kene karo bapane. Sholat wis. Tidak kayak iki carane sholat enggak. Bener bapane bae iki itu. Makanya nunjuk dengan diam. Atau aja ke tempat kerja lho, bapane kerjane kayak iki iki. Mbok dadi tukang bangunan, mbok dadi
nang kantor, butuh di guru, melihat oh bapaknya kayaknya iki kerja ya. Jadi ketika melihat oh bapaknya tuh butuh apa namanya kemauan dan apa kemampuan yang besar untuk melakukan sebuah pekerjaan, anaknya melihat. Nah, melihat seperti itu dengan kilo ramane kejane kayak iki rekasa kayak enggak. Seorang bapak enggak kayak gitu, tapi melihatkan sekalian kilo bapaknya kayak iki oleh kerja. Itu makanya mendidik dengan diam. Nah, terus apa lagi tadi? Yang disampaikan jangan tadi apa ya? Oh, nganter. Itu momentum bagus. Ketika dalam kalangan sepeda motor, itu momentum untuk menasehati anak bagus. Seperti halnya Rasulullah ya. Rasulullah itu menasehati anak kan dengan naik unta. Ya, Nabi Muhammad SAW itu kalau menasihati seorang anak, momentum paling bagus selain dalam kondisi setelah makan itu naikkan kendaraan. Maka ketika ngantar sekolah sambil dibilangin, nah sekolah yang pintar ya, biar nanti bisa memperbaiki kehidupan keluarga, biar nanti kamu bisa lebih baik di masa depan daripada orang tuamu. Tapi di sisi lain diajarkan, dipahamkan lagi. Nah, kita sama-sama berjuang yo, segala macam lah. Intinya menasehati supaya lebih baik. Bukan, nah kamu sekolah yang baik, cukup ramah biungi sing rekasa ya enggak. Tapi dipahamkan. Itu aja jadi racun sehingga kemudian ramah biungi rekasa tekan tua karena akhirnya begitu anaknya berumah tangga, ini seperti itu. Padahal itu enggak rekasa loh itu. Enggak kan? Enggak. Justru kalau kepengen membuat anak kita sukses, wariskan jalan pedang bahasanya. Wariskan jalan pedang orang tuanya. Nyong gemen rekasa kemudian jadi sukses, pahamkan. Rekasane nyong kuwi bukan kemudian jadi miskin, tapi membuat sukses. Ini loh jalannya ayah seperti ini untuk menjadi sukses. Tapi bukan berarti harus sama plek ya. Tapi bagaimana dipahamkan Perjuangannya. bukan bicara hasil, tapi bicaranya perjuangan, proses kayak gitu. Contoh bagaimana mengelola sawah. Terus Itu momentum. Bang Perle. Oke. Tadi saya waktu perjalanan ke sini tuh gagal fokus gerbang di depan. Gria Petualang. Ya. Apakah ada hubungannya dengan backgroundnya Bang Perle yang tentang keayahan? Oh iya. Jadi Gria Petualang Indonesia ini kami bangun untuk sebetulnya kita punya mimpi besar peradaban. Di samping rumah ini ada tulisan dari Purbalingga. Gria Petualang Indonesia dari Purbalingga untuk peradaban Indonesia. Ya. Ya, itu mimpi besar kami membuat tempat ini untuk tempat belajar siapapun Boleh ke sini. siapapun bicara pendidikan petualangan, bicara naik gunung, bicara kepengasuhan dan sebagainya, dan kami membuat namanya kurikulum pendidikan petualangan. Ya, kurikulum pendidikan petualangan di mana pada akhirnya saya membuat tulisan yang namanya buku ini bertualang untuk kembali pulang gitu ya. Bertualang untuk kembali pulang. Ini terutama untuk para ayah, ini sebetulnya buku parenting tapi khusus keayahan. Di mana seorang ayah itu satu mempunyai misi, ya mempunyai misi keluarga. Kita lebih sering paham dengan misi perusahaan tempat kita bekerja, tapi lupa bahwa kita menikah itu harus punya misi, terutama ayahnya. Ini terutama ayahnya yang harus punya misi. Sehingga kemudian ketika itu kita punya misi, mau ditinggal kemanapun, mau kita merantau jauh sekalipun, ketika kita punya misi, maka kita akan dekat dengan keluarga karena kita punya kurikulum pendidikan di keluarga sesuai dengan value masing-masing, berarti kan sesuai dengan nilai keluarga lah. Oh keluarga semuanya kayak di paket ini kan banyak tukang beres nih, ya sesuai dengan keluarga tukang beres yang santun, yang beradab dan sebagainya. Petani yang santun, adab dan sebagainya. Guru ya seperti itu. Tukang bangunan juga seperti itu, sama. Artinya tidak membeda-bedakan mau kerja di kantoran atau di lapangan. Kalau seorang ayah mempunyai misi, maka dia akan memahamkan pendidikan ke istri dan anaknya. Nah, kemudian kenapa pendidikan petualangan? Karena petualang itu adalah orang yang berani keluar dari zona nyaman di rumah, kemudian menghadapi resiko yang kadang-kadang kita nggak tahu resikonya apa. Tapi dengan catatan tentunya dengan perhitungan dong. Bertualang membawa bekal ilmu lah ya kalau kita bicara. Bertualang menjadi membangun bahtera rumah tangga itu juga petualangan hidup itu.
kita lahir di dunia juga bertualang. Bertualang dari bayi, belajar jalan, belajar lari, belajar kemudian bergaul, sekolah dan sebagainya, menjadi orang tua, itu petualangan. Sehingga kemudian kita harus mempunyai bekal-bekalnya apa? Ilmu mencari makan, ilmu bertahan hidup, ilmu bagaimana membuat kita sukses, ilmu bagaimana kita bermanfaat buat semesta dan sebagainya. Maka kemudian Gereja Petualang Indonesia ini adalah tempat bagaimana kita belajar bareng untuk membuat peradaban dengan konsep pendidikan petualangan. Harapannya itu. Dan kita tidak hanya berkontribusi buat hanya di desa ini aja, bukan hanya di Purbalingga saja. Harapannya adalah bagaimana kita membangun sebuah peradaban besar di Indonesia untuk masa depan. Kesimpulannya dari didirikannya Gereja Petualang. Ya, pada dasarnya kami mendirikan Gereja Petualangan nggak sendirian ya. Saya dengan Mas Eko Bejo namanya, orang Gemuruh yang sekarang merantau di Tangerang, di Jakarta ya. Tangerang Selatan sih, lebih pasnya di Ciledug. Beliau yang punya tanah ini, yang kemudian saya bersepakat dengan kami sekeluarga untuk mendirikan namanya Gereja Petualang Indonesia, yang tujuannya adalah ingin berkontribusi membangun peradaban bangsa Indonesia dari Purbalingga nih, dari pinggir hutan. Iya. Nah, maka kemudian Gereja Petualang Indonesia ini punya tagline. Tagline-nya adalah Gereja Petualang Indonesia membangun dari Purbalingga untuk peradaban bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia untuk lebih baik gitu ya. Seperti itu. Oke Bang Perle, pertanyaan terakhir tentang keayahan. Ya bukan pertanyaan sih ya, pesan-pesan. Adakah pesan untuk semua ayah-ayah muda? Ayah-ayah muda ya. Oh? Oh ya tua. Oh yang muda bela. Ayah muda yang sedang berjuang mendidik anak. Pesan-pesannya Bang. Ya, untuk para ayah dan calon ayah Calon juga. ayah ya. Ayah dan calon ayah, bahwasanya seorang ayah itu harus mempunyai misi. Ya, sebelum jadi ayah berarti laki-laki lah. Laki-laki itu menikah tujuannya bukan hanya sekedar menikah kemudian mencari nafkah selesai, tapi bagaimana seorang ayah itu mempunyai misi pendidikan dalam keluarga, dan bagaimana seorang ayah itu bisa mendidik, membersamai, mengasuh anak-anaknya supaya tidak merasakan fatherless. Iya. Ya. Bangsa kita Indonesia itu sudah butuh peran ayah. Ya, supaya menghilangkan stigma Indonesia fatherless country. Maka untuk para ayah semuanya dan juga calon ayah, ketika menikah, ayolah kita mulai aware, mulai care, mulai peduli dengan kepengasuhan, mulai peduli dengan pendidikan anak, mulai peduli dengan keluarga. Minimal ketika kita bertanggung jawab sama Allah, kita harus punya prinsipku anfusakum wa ahlikum nar. Maka selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mungkin seperti itu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Perle atas ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kami semua yang calon ayah. Kalau ayah lagi. Mau nikah dengan putri ya? Oh, tidak. Aja ditutupi lagi Mas. Tidak. Orang Jawa. Oke, terima kasih Bang Perle atas ilmu-ilmunya yang diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hah? Di medsos. Gereja Petualang Indonesia ada. Gereja Petualang Indonesia ada. Atau nama saya Muhammad Khalid juga ada. Facebook ya. Facebook, IG. Oke, jangan lupa ya tonton sampai habis. Terus like, comment, dan share tentang obrolan kami dengan Bang Perle tentang Bang Gereja siapa nama aslinya mau kelalen kok. Muhammad Kholik. Oh Muhammad Kholik ya. Bapak Muhammad Kholik. Facebook karena Facebook. Facebook ada. Apa Facebook, gue? IG, YouTube, Gereja Petualang Indonesia ada. Ada gue. Oke, detik kelalen mana yang bingung ngomong apa lah. Subscribe. Jangan lupa ya yang belum subscribe, subscribe. Oke, terima kasih Bang Perle atas waktunya. Siap. Semoga Gereja Petualang semakin jaya. Amin, matur nuwun. Selamat apa ya? Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi